Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah AMDAL dan ISO dengan tugas besar berjudul Pembangunan PLTSA di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Yang beranggotakan saya sendiri Karena Haryanto dan teman saya ada Kamila Insani, Marsha Delia Putri dan Violina Maharani. Presentasi kami kali ini akan berisikan mulai dari penjelasan latar belakang hingga metode studi yang kami gunakan. Latar belakang dari adanya tugas besar kami ini yang pertama adalah pembangunan PLTSA dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh jumlah sampah yang menumpuk dan juga sebagai alternatif sumber energi terbarukan. Yang kedua, pembangunan PLTSA ini direncanakan dilakukan di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang memiliki luas sekitar 25 hektar dan terdapat 4 zona penampungan sampah. Dan yang ketiga, perencanaan pembangunan PLTSA ini juga didukung dengan berbagai peraturan terkait energi dan juga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi terbarukan. Lalu ada alasan wajib AMDAL, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P38 tahun 2019, pembangunan PLTSA tersebut memiliki wajib dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan sehingga dapat menjaga pembangunan agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan. Beberapa kriteria sehingga wajib AMDAL memiliki dokumen wajib AMDAL yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah bentuk lahan dan bentuk alam. Yang kedua, merupakan suatu proses dan kegiatan yang berpotensi dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, merupakan suatu proses dan kegiatan yang hasilnya nanti akan mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi yang diperkirakan berpotensi untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Lalu ada bagian selanjutnya merupakan bagian pelingkupan, yaitu yang pertama adalah deskripsi rencana kegiatan. Seperti yang dapat dilihat pada layar, terdapat peta rencana pola tata ruang Kabupaten Bandung Barat, di mana kesesuaian rencana usaha dengan RT RW ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bandung Barat pada tahun 2009 hingga 2029. Selanjutnya ada status lahan dengan berbagai kriteria, mulai dari luas lahan yang digunakan sebagai lokasi PLTSA ini memiliki luas yang dapat dikatakan cukup. Luas lahan juga harus memperhatikan kapasitas sampah yang dapat ditampung oleh PLTSA tersebut. Di sini TPA Sarimukti sendiri memiliki memiliki kapasitas sampah sebesar 2 juta ton. Untuk kriteria yang kedua yaitu jarak terhadap pemukiman, lokasi letak PLTSA dan TPA sebaiknya berada di lokasi yang cukup jauh dari permukiman agar tidak menimbulkan adanya tergangguan kenyamanan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh PLTSA dan TPA dapat mengeluarkan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat seperti timbulnya bau, kebisingan, serta debu dan asap. Lalu kriteria yang selanjutnya adalah lingkungan. Lokasi PLTSA harus memperhatikan resiko akan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, sehingga lokasi PLTSA ini harus mempertimbangkan masalah sanitasi dan juga kesehatan masyarakat sekitar. Untuk kriteria selanjutnya adalah kesesuaian dengan tata kota ruang, di mana diperlukan adanya perizinan untuk pembangunan PLTSA dengan pengajuan IPPKH. Untuk kriteria iklim terdapat dua hal yang berkaitan dengan iklim yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi untuk pembangunan PLTSA ini yaitu intensitas hujan dan juga arah angin. Untuk demografi yaitu terkait kepadatan penduduk di sekitar yang rendah akan dinilai semakin baik untuk pembangunan PLTSA. Untuk kriteria selanjutnya itu batas administrasi. PLTSA yang berada di dalam batas administrasi dinilai akan semakin baik. Untuk kriteria yang terakhir yaitu terkait kebisingan dan bau, di mana semakin banyak zona penyangga dinilai akan semakin baik. Untuk bagian yang selanjutnya itu pemilihan rencana lokasi kegiatan. Pembangunan PLTSA Sarimukti ini berlokasi di Desa Sarimukti itu sendiri, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, di Provinsi Jawa Barat. Untuk gambar peta lokasi dapat dilihat pada layar.
Rencana penggunaan lahan dari pembangunan PLTSA kami dengan luas total wilayah yaitu sekitar 12 meter persegi, yaitu jenis penggunaan lahannya digunakan untuk bangunan gedung, akses jalan, lahan parkir, hingga ruang terbuka hijau sesuai dengan luasnya masing-masing dan juga persenan dari total luas wilayah yang bersumber dari tim penyusun KANDA PLTSA TPA Sarimukti. Selanjutnya ada jadwal pelaksana kegiatan yang dapat dilihat pada layar, dimulai dari tahun 2023 hingga 2026, dimulai dari masa prakonstruksi, konstruksi, operasi, hingga pasca operasi. Untuk lingkupan selanjutnya adalah bagian komponen rencana kegiatan yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu prakonstruksi, yang terdiri dari persiapan lahan dan juga pengurusan perizinan. Lalu ada konstruksi yang terdiri dari mobilisasi dan konstruksi fisik. Yang ketiga ada operasi yang terdiri dari perekrutan dan seleksi tenaga kerja, mobilisasi tenaga kerja, pengoperasian dan pemeliharaan PLTSA, pengelolaan sistem sanitasi lingkungan, hingga pengelolaan limbah. Dan bagian yang terakhir adalah pasca operasi yang terdiri dari penonaktifan tempat usaha atau decommissioning, revegetasi, dan juga pemutusan kontrak hubungan kerja. Next. Baik, berikut merupakan deskripsi rona lingkungan di Kabupaten Bandung Barat. Terdapat 6 komponen, yaitu komponen geofisika, kimia, komponen lingkungan biologi, komponen lingkungan sosial, ekonomi budaya, komponen kesehatan masyarakat, komponen lalu lintas, dan kegiatan lain di sekitar lokasi. Pada komponen geofisika kimia, Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah seluas 1.305,77 km persegi dan rata-rata ketinggian 110 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata sebesar 17,6 derajat Celcius, beriklim hangat dan sedang. Jenis tanah di Kabupaten Bandung Barat paling banyak ditemukan jenis clay, humus, dan aluvial. Kemudian pada komponen lingkungan biologi, terdapat beragam jenis flora yang dilindungi seperti Rafflesia patma, kepuh, cempaka putih, edelweiss, bayur, dan mangga lali jiwa. Lalu terdapat pula fauna yang dilindungi seperti owa Jawa, badak Jawa, surili, dan elang Jawa. Selanjutnya pada komponen lingkungan sosial ekonomi budaya, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.788,336 jiwa, yang dimana sebesar 88,35% memiliki pekerjaan dan 11,65%-nya pengangguran. Lalu terdapat berbagai penggolongan sarana pendidikan dan terdapat 5 agama dan kepercayaan lainnya yang dianut penduduk Kabupaten Bandung Barat. Next. Pada komponen kesehatan masyarakat, di Bandung Barat sudah terdapat 6 rumah sakit, 28 puskesmas, dan 64 apotik. Lalu pada komponen lalu lintas, berikut terdapat tabel kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Sampai saat ini sudah terdapat jalanan dengan kondisi yang baik sepanjang 342,615 km. Dan pada kegiatan lain di sekitar lokasi, terdapat pembangunan fasilitas PLTSA di TPA Sarimukti dan perbaikan akses jalan untuk masuk ke TPA dengan cara dibeton. Next. Selanjutnya berikut adalah tabel identifikasi dampak lingkungan pada proyek pembangunan PLTSA di TPA Sarimukti. Kemudian berikut adalah rencana kegiatannya. Pada tahap prakonstruksi, rencana kegiatan yang paling banyak memberikan dampak yaitu pengalihan fungsi lahan. Lalu pada tahap konstruksi yaitu pengurukan tanah, pembuatan dan pengoperasional base camp, pembangunan PLTSA, dan pembangunan sarana penunjang. Kemudian pada tahap operasi yaitu pengoperasian PLTSA dan pemeliharaan PLTSA. Dan pada tahap pasca operasi, pemutusan hubungan kerja dan pembongkaran sisa PLTSA memiliki dampak yang sama terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Next. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi dampak potensial. Setelah mengidentifikasi berbagai dampak potensial yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan PLTSA Sarimukti, dilakukan analisis terhadap dampak-dampak potensial tersebut, sehingga didapatkan dampak penting dan dampak tidak penting. Analisis tersebut didasarkan oleh kriteria-kriteria yang dapat dilihat pada layar, dan seluruh kriteria memiliki rentang antara -3 hingga +3. Next.
Adapun penentuan dampak penting hipotetik dan dampak tidak penting hipotetik yang kami lakukan yaitu berdasarkan akumulasi nilai dari seluruh kriteria. Berikut merupakan contoh penentuan DPH dan DTPH di tahap operasi PLTSA Sarimukti. Next. Berikut merupakan diagram alir, pelingkupan, dan penetapan dampak penting hipotetik. Next. Agar dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat pembangunan PLTSA dapat ditangani, perlu dilakukan klasifikasi dampak-dampak penting hipotetik yang dijadikan prioritas. Berikut merupakan klasifikasi prioritas yang telah disusun berdasarkan penilaian dampak penting tidak penting, positif negatif sebelumnya, yang terdiri atas kualitas udara, kontur tanah, flora dan fauna, kelestarian lingkungan, limbah konstruksi, kenyamanan dan keamanan masyarakat, keamanan dan keselamatan kerja, dan gangguan kesehatan. Next. Batas wilayah studi merupakan gambaran dari keseluruhan daerah yang berada dalam lingkup dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan, meliputi batas kegiatan, batas sosial, batas administratif, dan juga batas ekologis. Batas kegiatan PLTSA Sarimukti meliputi kegiatan prakonstruksi, konstruksi, operasi, serta prakonstruksi yang akan dibangun seluas 12 hektar. Batas sosial dari PLTSA meliputi komunitas masyarakat yang berada dan tinggal di sekitar TPA Sarimukti, sedangkan batas administratif merupakan batas wilayah yang terdampak secara langsung yaitu Cipata dan Cipendei. Yang termasuk dalam batas ekologis adalah di dalam radius kurang lebih 0,35 km dari proyek yang terdiri dari hutan dan lahan di sekitar TPA Sarimukti. Next. Metode pengumpulan data dan analisis terdiri dari 5 komponen, yaitu fisika kimia, biologi, sosiokbud, dan kesehatan masyarakat, serta lalu lintas. Pada fisika kimia, analisis yang dilakukan meliputi kondisi iklim, kualitas udara, kebisingan, dan kualitas air tanah, serta vegetasi darat. Analisis dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan juga observasi. Parameter berdasarkan kepada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 96. Komponen biologis menganalisis terkait flora dan fauna yang dikumpulkan melalui survei dan pengamatan di lapangan. Untuk komponen sosial, ekonomi, dan budaya meliputi kepadatan penduduk, ekonomi wilayah, serta kebudayaan masyarakat. Metode dikumpulkan menggunakan data sekunder dan primer di mana sampling dilakukan di daerah terdampak yaitu Kecamatan Cipata. Begitu pula untuk komponen kesehatan masyarakat yang menganalisis dampak data gangguan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak, menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan primer di daerah Cipata. Dan yang terakhir merupakan komponen lalu lintas yang analisisnya meliputi penelitian jenis dan jumlah kendaraan melintas, geometri jalan, volume lalu lintas, serta kapasitas jalan. Metode analisisnya menggunakan pengamatan dan juga survei lapangan yang dilakukan di daerah Cipata. Next. Metode perakiraan dampak penting menggunakan analisis besaran dampak yang merupakan perbedaan kondisi yang dapat dilihat setelah adanya proyek dan sebelum adanya proyek tersebut. Menentukan besaran dampak ini dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode formal dan juga non-formal. Formal menggunakan penerapan persamaan rumus matematis, model eksperimen, dan juga perhitungan baku. Sedangkan untuk non-formal digunakan oleh perkiraan dampak yang sulit digambarkan secara matematis, sehingga diperlukan penilaian dari ahli di bidangnya. Tingkat kepentingan dampak berdasarkan kepada berapa besarnya perubahan lingkungan dan dampak yang disebabkan oleh kegiatan tersebut yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Next. Selanjutnya adalah terkait telahan terhadap dampak penting. Evaluasi secara holistik terhadap telahan dampak penting hipotetik dapat dilakukan dengan melihat keterkaitan dari interaksi antar DPH, komponen-komponen dari rencana usaha dan data kegiatan, serta area yang perlu memperoleh perhatian penting beserta luasan daerahnya. Dalam menelaah dampak penting juga perlu digunakan dasar-dasar agar mempermudah proses pengolahan tersebut. Dalam proses ini, kami menggunakan 3 dasar, yaitu kausatif atau opsi alternatif yang paling minim dampaknya. Yang kedua adalah ciri dampak yang meliputi sifat dari dampak baik positif dan negatif. Dan yang terakhir adalah kelompok masyarakat, khususnya yang terkena dampak akibat pembangunan yang harus dilibatkan secara aktif serta berdiskusi dengan perwakilan kepala masyarakat dan juga mengunjungi setiap rumah yang terkena dampak. Sekian presentasi tugas besar AMDAL dari kelompok 9. Kepada Ibu dan Bapak dosen dan teman-teman yang sudah mendengarkan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besar.